Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciro Diasari dari kelas Asure mau mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul Pengaruh Etika, Independensi, dan Fee Auditor terhadap Kualitas Audit. Motivasi penelitian. Yang pertama, berbagai macam kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa kegagalan auditor dalam mengatasi kompleksitas pengauditan. Yang kedua, untuk bersikap independen, auditor secara intelektual harus berpikir jujur dan objektif. Sedangkan untuk diakui sebagai seorang yang independen harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klien, pemimpin, dan pemilik perusahaan. Poin 3, pendapat seseorang akuntan publik, betapapun kompetennya, akuntan publik tersebut dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya akan menjadi kurang bernilai jika akuntan publik tersebut tidak independen, serta anggota dari akuntan publik diharuskan bertindak independen, integritas, dan objektivitas dalam segala hal. Lanjut dalam rumusan masalah penelitian saya kali ini, yang pertama, apakah etika auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah independensi auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang terakhir, apakah fee auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit? Untuk kontribusi penelitian saya kali ini, yang pertama, untuk ilmu pengetahuan, memberikan suatu kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh etika, independensi, dan fee auditor terhadap kualitas audit. Bagi investor, dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam evaluasi atas laporan keuangan yang telah dipublikasi, dan bagi penulis, memberikan wawasan kepada penulis mengenai pengaruh etika, independensi, dan fee auditor terhadap kualitas audit. Teori yang melandasi penelitian kali ini yaitu teori keagenan. Teori keagenan sendiri menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku prinsipal. Masalah yang timbul antara pihak prinsipal dan agen ini bisa disebut sebagai masalah keagenan. Masalah perbedaan kepentingan ini dapat dihindari dengan melakukan pengujian terhadap laporan keuangan. Pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu auditor eksternal. Auditor akan memberikan opininya terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat oleh pihak manajemen dan meyakinkan pihak pemegang saham tentang kebenaran laporan keuangan tersebut. Hipotesis penelitian ada 3. Hipotesis pertama, etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis kedua, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan hipotesis ketiga, fee auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Lanjut metode penelitian. Untuk pendekatan penelitiannya sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data, subjek, dan sumber datanya primer, dan untuk teknik pengambilan datanya yaitu kuesioner. Untuk pengukuran variabelnya sendiri, dari variabel dependen dan independennya menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Lanjut di teknik analisis data. Di sini ada 5. Yang pertama, statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Dan yang terakhir, ada lampiran-lampiran untuk menunjang penelitian saya dari beberapa variabel-variabel yang sudah saya tentukan. Atau yang pertama, variabel kualitas audit. Di sini ada 4 pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 5. Yang pertama, laporan hasil audit harus memuat temuan dan simpulan hasil audit secara objektif. Yang kedua, laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal. Yang ketiga, auditor selalu memperhatikan standar auditing yang berlaku secara umum di Indonesia dalam proses audit agar terciptanya kualitas audit yang baik. Dan yang terakhir, auditor dalam melaksanakan proses audit telah mematuhi kode etik yang berlaku. Masuk dalam variabel selanjutnya yaitu etika auditor. Etika auditor di sini sendiri ada 15 pertanyaan yang sudah saya lampirkan. Dan yang ketiga ada independensi auditor.
independensi auditor sendiri di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, saya sebagai auditor berupaya tetap bersifat independen dalam melakukan audit walaupun telah lama menjalin hubungan dengan klien. Yang kedua, dalam menjalankan tugas audit saya tidak mendapatkan tekanan dari klien. Yang ketiga, telaah dari rekan auditor mampu memonitor saya untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang menuntut transparansi pekerjaan. Yang keempat, dalam menjalankan jasa non-audit, auditor bertindak sebagai akuntan perusahaan dan akuntan tidak boleh menyatakan pendapat. Yang terakhir, pemberian jasa non-audit pada klien yang sama tidak mempengaruhi independensi auditor. Dan yang terakhir, ada variabel fee auditor. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, auditor boleh menentukan fee audit berdasarkan resiko penugasannya. 2. Pekerjaan audit yang diberikannya dapat mempengaruhi penentuan fee audit. Yang ketiga, dalam menentukan fee audit, auditor mempertimbangkan tingkat keahlian yang diperlukan dalam penugasannya. Dan yang terakhir, auditor akan menolak penugasan dengan fee audit yang tidak sesuai dengan struktur biaya KAP yang bersangkutan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.